Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Domba dan Gembala. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena pada saat ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Domba dan gembala. Saudara-saudara, ada hubungan yang unik di antara gembala dengan domba-dombanya, terlihat jelas dalam Mazmur 23. Gembala tahu namanya, keistimewaan masing-masing dari domba-dombanya, kebutuhan dan kemauannya juga. Gembala mengawasi, gembala menjaga domba-dombanya dan mendidik mereka. Domba-domba itu menjadi tanggung jawabnya dan perhatiannya yang utama. Kehidupannya sendiri tergantung pada keadaan domba-dombanya, sehingga apa yang mempengaruhi domba-dombanya akan mempengaruhi dirinya juga. Kalau mereka tersesat, gembala harus mencarinya. Kalau mereka terperosok, gembala harus mengangkatnya. Kalau mereka, yaitu domba-dombanya itu diserang binatang buas, gembala harus melawan dan mengusirnya. Hidupnya berpusat pada domba-dombanya, dan domba-dombanya yang baik akan bergantung kepada gembalanya sendiri. Domba yang berkemauan sendiri akan tersesat karena kebodohan dan ketidakpatuhannya. Tetapi dengan cepat mereka akan sadar betapa hidup menjadi gelap dan sesat tanpa gembala. Di dalam dunia yang sesat ini, setiap orang berjalan menurut jalannya sendiri. Apa yang dibutuhkan mereka adalah kembali kepada gembala yang baik, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ia mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan di dalam setiap apapun, kalau kita hanya bersandar kepada keinginan diri kita sendiri tanpa bersandar kepada Yesus sebagai gembala kita, pastilah kita akan mengalami kehancuran. Pastilah kita akan mengalami kecelakaan baik secara fisik, emosi maupun rohani. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, termasuk dalam pekerjaan dan terlebih juga di dalam pelayanan, sudah ada yang kehilangan arah. Bahkan mereka yang mengakui adanya Allah tidak mau mencoba mengikuti Dia, mengikuti Yesus Sang Gembala. Yesus mungkin dipandang hanya sebagai seorang gembala di antara pemimpin-pemimpin lainnya. Kadang-kadang juga sebagai gembala, tetapi masih belum diakui bahwa Yesuslah yang telah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita dari kesesakan dan rindu untuk menjadi juru selamat pribadi kita, yaitu saudara dan saya. Kita masing-masing perlu mendengar suaranya yang kita tunjukkan dalam komitmen kita, yang kita tunjukkan dalam ketaatan kita terhadap Dia sebagai gembala agung kita tiap-tiap hari. Hanya dengan demikian Yesus akan menjadi gembala kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur punya Tuhan yang sekaligus menjadi gembala bagi kami. Kami senantiasa ingin dipimpin, diarahkan, didorong, sehingga kami hidup seturut dan sekehendak dengan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau adalah gembala yang baik, bahkan memberikan yang terbaik, nyawa-Mu sendiri. Ajar kami juga Tuhan untuk memberi yang terbaik kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.